Shalom. Puji syukur kalau hari ini kita bisa ada, ikut ibadah, dan bahkan saling sapa di platform ini. Meskipun secara online, tapi saya yakin kehangatan tetap terasa dan tentunya hadirat Tuhan tetap nyata bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Hari ini firman Tuhan yang saya akan bagikan berjudul Erat dengan Roh Kudus. Sebuah perintah dan pesan Tuhan bagi kita setiap orang percaya adalah untuk menjadi saksinya. Untuk menjadi pemberita Injil kabar baik bahwa Allah begitu mengasihi dunia ini sehingga Ia mengaruniakan Yesus untuk mati menebus dosa-dosa manusia dan bangkit mengalahkan maut. Agar apa? Agar setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini adalah perintah dan pesan agung Tuhan yang seharusnya setiap kita, orang-orang percaya, lakukan. Tapi pertanyaannya, susah atau gampang menjadi saksinya Tuhan? Nah, mungkin boleh ya Bapak Ibu chat atau kasih komentar di kolom chat, susah atau gampang? Nah, saya lihat mungkin ada yang jawab susah, gampang, gampang susah, susah gampang. Tentu ya Bapak Ibu, menjadi saksi Kristus itu bukan hal yang mudah kalau kita tidak dibantu oleh Roh Kudus. Sementara kalau Roh Kudus ada dalam hidup kita, itu lebih mudah, bahkan mudah untuk kita menjadi saksinya Tuhan Yesus. Kisah Para Rasul 1 ayat 18 mengatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sulit bagi kita untuk menjadi saksi Yesus kalau Roh Kudus tidak turun atas kita. Kalau kita kembali ke pada masa murid-murid Yesus yang mula-mula, kapan pertama kali mereka dengan benar-benar berani menjadi saksi Kristus, menceritakan tentang Yesus? Kapan Bapak Ibu Saudara sekalian? Benar, ketika Roh Kudus tercurah dan melawat murid-murid Yesus di loteng Yerusalem. Sejak saat itu, bukan hanya mereka mengalami perubahan hidup yang luar biasa, tapi juga mereka dipenuhi kuasa Roh Kudus untuk kemudian mereka memberitakan Injil, melakukan mujizat dan perbuatan yang heran dan yang mengubahkan orang lain, mengubahkan hidup orang lain. Roh Kudus adalah hal yang penting untuk membuat kita bukan menjadi sakti, tapi menjadi saksi. Amin Bapak Ibu. Nah, kalau boleh saya gambarkan, hidup orang percaya tanpa Roh Kudus itu seperti smartphone tanpa internet. Saya yakin ya setiap kita di tempat ini, mau yang ada secara online, dimanapun Bapak Ibu ada, tentu punya saat ini yang namanya smartphone. Tapi sepintar-pintarnya atau secanggih-canggihnya yang namanya smartphone, telepon pintar, tidak akan pintar dan tidak akan canggih kalau tidak tersambung dengan yang namanya internet. Jadi karena hanya koneksi internetlah yang memberikan kuasa kepada smartphone untuk mengizinkan kita akhirnya mengakses berbagai aplikasi-aplikasi atau fitur-fitur yang ada di smartphone. Karena itu banyaklah daripada orang-orang zaman now atau zaman masa kini punya prinsip yang baru. Yaitu lebih baik perut kosong daripada kuota kosong. Bagaikan smartphone tanpa internet, begitulah pula dengan kehidupan orang percaya tanpa Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus, hidup kita biasa-biasa aja. Tidak bisa maksimal. Sulit untuk melakukan perintah Tuhan untuk menjadi saksinya. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, salah satu murid mula-mula Yesus yang hidupnya menjadi lebih maksimal, lebih luar biasa
setelah mengalami pencurahan Roh Kudus adalah Petrus. Ingat ya, kalau kita ingat kisah Petrus, sebelum Petrus mengalami kepenuhan Roh Kudus, Petrus itu adalah seorang yang sangat penakut. Bagaimana tidak? Coba Bapak Ibu ingat-ingat kembali kisahnya. Petrus itu adalah salah satu murid yang paling dekat dengan Yesus. Bisa dibilang paling juga lama ngintilin Yesus, ikut Yesus kemana-mana melayani. Ketika ia melakukan pelayanannya di dunia. Jadi bisa dikatakan bahwa ya Petrus juga lah yang paling sering mendengar khotbah Yesus, ajaran Yesus, perintah Yesus. Dan yang paling sering juga melihat mujizat dan hal-hal yang mengherankan yang pernah Yesus lakukan. Yang seharusnya hal-hal ini membuat dia itu paling percaya betul sama Tuhan Yesus. Dan paling berani buat belain Yesus. Karena kan dia lihat banyak hal ya. Dia merasakan betapa luar biasanya Tuhan Yesus. Tapi yang terjadi adalah ketika Yesus ditangkap untuk disalibkan, justru Petrus lah yang paling takut. Sampai akhirnya dia menyangkal Yesus bukan hanya sekali, bahkan 3 kali. Tapi kemudian kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua sampai yang ketiga, perubahan hidup yang begitu luar biasa drastis terjadi dalam hidup Petrus. Ketika ia mengalami lawatan baptisan Roh Kudus yang ia terima di loteng Yerusalem. Pada waktu itu Petrus taat sama Tuhan, dia kembali ke Yerusalem. Kemudian Petrus dan teman-teman atau murid-murid lain itu sedang menanti sebenarnya sambil bersembunyi dengan penuh ketakutan di loteng Yerusalem. Tapi tiba-tiba Petrus menjadi gagah berani untuk keluar dari persembunyiannya, untuk bangkit dan berdiri di depan orang banyak, dan kemudian dia dengan lantang memberitakan Injil, mengatakan nubuat dan melakukan mujizat. Sehingga kita tahu kisahnya, 3.000 orang mendengar Injil, bertobat dan diselamatkan. Petrus menerima kuasa untuk membantunya menjadi saksi ketika ia dipenuhi Roh Kudus. Begitu juga pula lah seharusnya setiap kita harusnya rindu sekali agar Tuhan benar-benar memenuhi kita dengan Roh Kudus. Sehingga Roh Kudus yang memampukan kita untuk kita menjadi saksi. Ingat, Roh Kudus memampukan kita untuk menjadi saksi, bukan menjadi sakti. Sehingga melalui hidup kita, banyak orang mengenal Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kalau kita terus membaca kita daripada Petrus, kita akan melihat bahwa setelah Petrus mengalami baptisan Roh Kudus, lawatan Roh Kudus yang membuatnya memiliki kuasa untuk menjadi saksi, sebenarnya Petrus tidak menjadi puas dan hanya diam saja. Tapi Petrus terus mengusahakan kepenuhan Roh Kudus itu di dalam hidupnya dengan cara menjalin hubungan yang terus-menerus, hubungan yang erat dengan Roh Kudus. Kisah Para Rasul 10 menceritakan salah satu daripada kisah Petrus ketika ia di Yope. Pada waktu itu kalau Bapak Ibu membaca nanti, setelah Petrus melakukan mujizat di mana-mana, dia menyembuhkan Eneas juga yang lumpuh dan juga membangkitkan Dorcas atau yang juga dikenal sebagai Tabita yang pada waktu itu sudah meninggal. Ia kemudian memutuskan untuk tinggal di Yope untuk beberapa hari sebelum akhirnya Petrus melanjutkan perjalanannya. Nah, kalau kita baca dalam Kisah 10 ayat 9 sampai 23, itu di sana diceritakan, dicatat sebuah peristiwa yang Petrus alami ketika ia tinggal di Yope. Karena itu mari sama-sama kita melihat Kisah Para Rasul 10 ayat 9 sampai 23. Keesokan harinya ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12 tengah hari naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ia merasa lapar dan ingin makan.
Tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tampak olehnya, langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat pelbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, "Bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah." Tetapi Petrus menjawab, "Tidak Tuan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir." Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram." Hal itu terjadi sampai 3 kali dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Petrus bertanya-tanya di dalam hatinya, apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu. Sementara itu telah sampai di muka pintu orang-orang yang disuruh oleh Kornelius dan berusaha mengetahui di mana rumah Petrus. Mereka memanggil seorang dan bertanya, apakah Simon yang disebut Petrus ada menumpang di rumah itu? Dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah roh, ada 3 orang mencari engkau, bangunlah, turunlah ke bawah dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang sebab aku yang menyuruh mereka kemari. Lalu turunlah Petrus ke bawah dan berkata kepada orang-orang itu, akulah yang kamu cari. Apakah maksud kedatangan kamu? Jawab mereka, Kornelius, seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah, dan yang terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi, telah menerima pernyataan Allah dengan perantaraan seorang malaikat kudus, supaya ia mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang akan kau katakan. Ia mempersilahkan mereka untuk bermalam di situ. Keesokan harinya ia bangun dan berangkat bersama-sama dengan mereka dan beberapa saudara dari Yope menyertai dia. Kalau kita lihat kisah ini, kita dapat melihat bahwa Petrus adalah orang yang mengupayakan agar hidupnya terus dipenuhi Roh Kudus. Karena memang kepenuhan Roh Kudus adalah sesuatu yang harus diupayakan secara continuous atau terus-menerus oleh orang percaya. Dan dari perikop yang telah kita baca tadi, kita bisa melihat bahwa setidaknya ada 3 hal yang Petrus lakukan atau upayakan untuk terus menjaga hubungannya dengan Roh Kudus. Sehingga hidupnya selalu dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus. Hal yang pertama yang Petrus lakukan untuk menjaga keintimannya dengan Roh Kudus adalah berdoa. Ayat 9b-10 mengatakan, kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumahnya untuk berdoa. Ia merasa lapar dan ingin makan. Tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi oleh kuasa ilahi. Wah, Petrus sangat luar biasa ya, lapar bukannya kalau zaman sekarang kita langsung lihat sosial media, update status. Tapi yang Petrus lakukan adalah naik ke atas loteng untuk berdoa. Dari sini kita bisa belajar dari Petrus. Intimacy needs intention. Keintiman membutuhkan intensi. Atau untuk punya keintiman, hubungan yang erat terus-menerus dengan Roh Kudus. Secara intensional, secara sengaja, Petrus menyediakan waktu khusus untuk berdoa dan berbicara dengan Tuhan. Doa membawa kita masuk dalam dimensi spiritual, supranatural. Dan ketika Petrus berdoa, pimpinan Roh Kudus itu menyingkapkan sebuah penglihatan tentang maksud Tuhan, tentang hal yang belum terjadi dan akan terjadi. Bapak Ibu Saudara sekalian, seringkali di zaman hari-hari ini yang serba cepat, serba instan, membuat kita disibukkan oleh berbagai hal. Sehingga membuat kita lupa untuk meluangkan waktu
untuk punya waktu khusus berdoa seperti yang Petrus lakukan. Keintiman dengan Roh Kudus tidak akan pernah terjadi jika kita tidak pernah masuk dalam dimensi supranatural tersebut dengan cara meluangkan waktu khusus untuk berdoa. Hari ini dari Petrus kita sama-sama diingatkan untuk terus membangun hubungan yang erat dengan Roh Kudus. Untuk terus mengupayakan supaya hidup kita terus dipenuhi Roh Kudus. Dengan cara apa? Cari waktu khusus untuk berdoa sama Tuhan. Dan biarlah doa-doa yang kita panjatkan, mau itu melalui jam doa yang ada di gereja-gereja ataupun bisa dilakukan secara pribadi di rumah, mungkin sebelum kita bekerja atau dalam perjalanan pulang atau sedang kita sendiri, kita terus membangun hubungan yang erat dengan Roh Kudus sehingga kita terus bisa dipenuhi, dipimpin oleh Roh Kudus dan menjadi saksinya Tuhan. Hal yang kedua yang Petrus lakukan untuk terus menjalin hubungan yang intim dengan Roh Kudus, bukan hanya dia berdoa, tapi dia juga memiliki waktu khusus untuk berdiam. Bapak Ibu Saudara sekalian, kecenderungan setiap kita ketika kita berdoa adalah kita banyak bicara ngomong sama Tuhan. Tapi seringkali kita tidak memberikan jeda atau ruang yang khusus atau sebuah sela untuk Roh Kudus bicara sama kita. Nah, kalau kita lihat dalam teladan Petrus, Petrus itu memberikan ruang untuk diam sehingga ia bisa mendengar. Kalau kita baca di dalam kisah yang tadi kita baca di ayat yang ke-11 sampai 19 dikatakan tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki 4 dan binatang menjalar dan burung. Dikatakan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, "Bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah." Tetapi Petrus menjawab, "Tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir." Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram." Hal ini terjadi sampai 3 kali. Dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Petrus bertanya-tanya dalam hatinya, apa kira-kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu. Sementara itu telah sampai di muka pintu, orang-orang yang disuruh oleh Kornelius dan berusaha mengetahui di mana rumah Petrus. Mereka memanggil seorang dan bertanya, apakah Simon yang disebut Petrus ada menumpang di rumah ini? Dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah Roh, ada 3 orang mencari engkau. Nah, dari Petrus kita bisa belajar bahwa doa itu tidak selalu harus dipenuhi dengan kata-kata. Tapi juga seharusnya kita memberikan waktu, ruang khusus untuk berdiam. Agar kita bisa mendengarkan jawaban doa atau mendengarkan arahan atau suara Roh Kudus. Karena itu firman Tuhan berkata, adalah lebih baik untuk kita masuk ke kamar kita dan tutup pintu ketika kita berdoa. Bahkan kalau dalam pernikahan firman Tuhan juga mengizinkan untuk suami istri menjauh satu sama lain. Untuk apa? Untuk sementara waktu, untuk mereka punya waktu untuk berdoa. Agar apa? Supaya dalam yang waktu khusus itu mereka bisa mendengarkan suara Tuhan. Tidak terdistraksi dalam kesendiriannya. Sehingga arahan Tuhan, suara Tuhan bisa didengar oleh setiap kita anak-anaknya. Dan hal yang terakhir, yang ketiga, bukan hanya Petrus berdoa dan berdiam. Tapi dia juga membangun hubungan yang erat dengan Roh Kudus. Dengan cara berjalan sesuai dengan arahan Roh Kudus. Dikatakan di ayat 19, dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah Roh, ada 3 orang mencari engkau, bangunlah, turunlah ke bawah dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka.
"Jangan bimbang sebab aku yang menyuruh mereka kemari." Lalu turunlah Petrus ke bawah dan berkata kepada orang-orang itu, "Akulah yang kamu cari. Apa maksud kedatangan kamu?" Nah, dari kisah ini sebenarnya kita bisa melihat ketika Petrus masih berpikir, masih bingung. Dia masih dalam kebingungan tentang arti daripada penglihatan yang Tuhan kasih. Tapi tiba-tiba karena dia memberi ruang untuk mendengar, Roh Kudus memberitahukan, menyuruh Petrus untuk kemudian dia bangun, turun dan berangkat bersama-sama orang yang mencari dia. Dan kita bisa lihat ya, respon Petrus meskipun dia tidak mengerti, tanpa diskusi panjang lebar memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Tuhan. Tapi yang dia lakukan, Petrus langsung turun menemui 3 orang asing tersebut. Padahal mungkin kalau Petrus sebelumnya tahu bahwa yang datang itu adalah tentara utusan prawira, mungkin dia akan lebih takut. Karena kenapa? Karena bisa dibilang Petrus itu punya bad experience ya. Atau pengalaman yang buruk dengan tentara Romawi. Di mana dengan mata kepalanya sendiri ia melihat ya gurunya Yesus itu ditangkap, disiksa, disalibkan oleh tentara-tentara Romawi tersebut. Tapi Tuhan itu Tuhan yang luar biasa. Kalau kita lihat di ayat 20, Tuhan itu sebelum Petrus turun, Tuhan sudah bilang, "Petrus, kamu jangan bimbang sebab aku yang suruh mereka kemari." Nah, Petrus taat berjalan ketika Roh Kudus memberikan arahan dan tuntunan untuk menemui dan mendatangi Kornelius. Meskipun sesungguhnya kalau bisa dibilang secara manusia itu banyak hal yang ia tidak mengerti. Bahkan dia takut. Tapi dari Petrus kita belajar untuk tetap berjalan sesuai dan ikut arahan Roh Kudus meskipun kita belum mengerti sepenuhnya apa arahannya tersebut. Bapak Ibu, arahan Roh Kudus itu mungkin betul tidak seperti Google Maps atau direction apps yang bisa memperlihatkan kita dari awal arah atau rute perjalanan dengan jelas untuk sampai ke tujuan. Tapi meskipun arahan dari Roh Kudus itu tidak menampilkan rute yang jelas secara langsung. Tapi percayalah, arahan Roh Kudus itu pasti menimbakan kita pada tujuan yang jelas. Tidak seperti contoh kata Google Maps atau aplikasi lainnya yang masih bisa saja. Kadang mereka suka kasih kita, ternyata jalannya di portal ditutup, tidak bisa dilalui. Tapi arahan Roh Kudus tidak akan pernah salah. Karena itu dari kisah Petrus kita diingatkan untuk membangun hubungan yang intim dan erat dengan Roh Kudus setiap hari. Dengan cara berdoa, berdiam dan berjalan sesuai dengan pimpinannya. Karena hubungan yang erat dengan Roh Kudus membuat hidup kita penuh kuasa. Bukan untuk membuat kita menjadi sakti, tapi untuk membuat kita menjadi saksi. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita lihat dampak daripada hubungan yang erat antara Petrus dengan Roh Kudus yang melangkah sesuai dengan pimpinan Roh Kudus, kita bisa lihat di akhir kisahnya. Kisah Para Rasul 10 mencatat seperti yang kita tahu, Petrus akhirnya memberitakan Injil kepada keluarga Kornelius. Sehingga bukan hanya keluarga Kornelius yang bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menyerahkan diri untuk dibaptis, tapi mereka pun menerima baptisan Roh Kudus. Hubungan Petrus yang intim dengan Roh Kudus inilah yang akhirnya juga membuat gereja di Yerusalem yang mayoritas adalah orang Yahudi mengerti arti ucapan Yesus yang tercatat dalam Kisah 1 ayat 8, di mana mereka akan menjadi saksi di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Mereka mengerti bahwa Yesus bukan hanya datang untuk menyelamatkan orang Yahudi, bangsa Israel saja, tapi Yesus juga mengasihi dan ingin menyelamatkan orang Yudea, Samaria, orang-orang non-Yahudi di dunia ini. Dari kisah inilah jemaat mulai memikirkan
dan mengutus Rasul Barnabas dan Paulus untuk memberitakan Injil kepada orang-orang non-Yahudi, sehingga akhirnya Injil dapat diberitakan kepada seluruh bangsa, termasuk bangsa Indonesia. Karena itu, mari kita sama-sama terus merindukan lawatan Roh Kudus, karena hanya kuasa Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk menjadi saksi-saksinya Tuhan. Dan bukan hanya lawatan Roh Kudus saja yang harus kita nantikan, terus kita rindukan, tapi biarlah kita terus mengupayakan hidup kita untuk terus mengalami kuasa Roh Kudus, lawatan Roh Kudus, sehingga hidup kita selalu dipimpin oleh Roh Kudus. Dengan cara apa? Dengan cara berdoa, dengan cara berdiam, memberikan jeda ruang untuk kita mendengar suara Tuhan, arahan Tuhan dalam hidup kita, dan dengan cara berjalan sesuai dengan arahan Roh Kudus, sehingga hidup kita bisa menjadi alat kemuliaan Allah dan kita bisa menjadi saksi-saksinya yang mempermuliakan namanya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tutup dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami percaya Engkau hadir dimanapun kami ada. Kami telah mendengar kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kami terus merindukan lawatan Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus melawat hidup kami, sehingga hidup kami diubahkan Tuhan. Dan lebih daripada kami mengalami lawatan Roh Kudus, bantulah kami untuk terus mengupayakan agar hidup kami terus dipenuhi, dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga kami melakukan apa yang ingin Engkau lakukan dalam hidup kami. Bantu kami ya Tuhan untuk bisa berdoa, memiliki waktu yang khusus buat Tuhan, berbicara kepada Tuhan. Bantu kami Tuhan untuk kami punya waktu untuk berdiam. Dan biarlah kami memiliki kepekaan rohani, sehingga kami bisa mendengarkan apa yang maunya Tuhan, arahan daripada Tuhan, pimpinan daripada Tuhan. Dan bantulah kami punya iman untuk berjalan sesuai dengan arahan dan pimpinan Roh Kudus. Mungkin tidak mudah Tuhan, tapi kami satu hal yang kami tahu, kalau Engkau beserta kami tidak akan takut. Karena Engkau selalu ada menemani kami dan memberikan kekuatan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berdoa biarlah setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Tuhan ini bisa Engkau berkati ya Tuhan. Dan biarlah firman ini menjadi rema bagi kehidupan kami yang bisa kami bawa pulang dan kami lakukan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya firman-Mu adalah pelita bagi kami dan firman-Mu menjadi kekuatan bagi hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.